Oke, jadi ini adalah tampilan awal Adobe Premiere Pro. Pertama kali kita buka, pasti kita lihat ini nih, apa nih gitu kan ya, ada new project, ada open project, ada yang lain sebagainya di sini. Tapi kita akan mulai dengan new project dulu. Kita akan bikin project baru dulu, karena kita akan bikin sebuah video ya, kita akan ngedit gitu ya. Nah, di new project ini ada namanya, kita pengen kasih nama apa gitu, misalkan ya project. Dan di sini lokasi penyimpanan projectnya nanti kemana, yaitu ke dokumen Adobe Premiere Pro dan versinya ya. Kita bisa browse, kita bisa save ke mana aja. Misalkan kita pengen default di sini, ya udah oke aja ya. Select folder, oke di sini aja. Di defaultnya. Nah, di bawah sini ada yang namanya general. Apa ini? Di sini ada video rendering and playback. Lu bisa pilih pakai software only itu, pakai VGA bawaan dari PC-nya atau laptopnya. Tapi di sini karena kita pakai Nvidia, kita pakai CUDA, atau kalau yang pakai AMD, pakai OpenCL ya. Kita pakai CUDA aja untuk contoh. Untuk video display format time code ini udah default aja. Kita bawa dari sini, audio juga sama, kita default semuanya. Di sini ada stretch disk, udah di default juga udah oke ya. Oke, kita okein dulu aja. Ini adalah tampilan awal kita pas udah buat project. Apa sih ini gitu kan ya? Mungkin buat yang baru pertama kali banget, mungkin bingung, ini terlalu banyak nih, ada apa aja gitu kan. Sementara di atasnya sini ada effects, color, editing, segala macam. Ada banyak. Nah, gue akan jelaskan dulu dari semua yang ada di sini dan tools-toolsnya gitu ya. Kita akan bahas tentang workspace dan tools. Nah, workspace itu adalah meja kerja. Meja kerja kita tuh ada apa aja gitu. Timeline-nya, ada project-nya, ada source-nya, ada audio clip, ada efek segala macam. Untuk awalan, gue akan persimpel meja kerja ini. Gimana caranya? Pertama kita lihat dulu. Efek ini penting. Essential graphic ini nggak terlalu penting. Untuk awalan kita close dulu aja. Essential sound kita close semuanya. Lumetri color nanti aja, kita close dulu aja. Library-nya juga close semuanya. History juga close, infonya close. Efek udah. Di sini ada program. Program ini buat apa? Buat monitoring nanti. Ya, ini penting. Di sini ada audio clip mixer, kita close dulu aja. Ya, ada source, ini penting nanti. Lumetri scopes, ini juga penting. Efek control penting. Ya, media browser ini nggak penting nih, kita close. Bisa klik kanan ya, klik kanan close semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, semua yang kita perluin, selain dari udah kita close yang lain, yang nggak penting, kita bisa menata juga meja kerjanya pengen kayak gimana. Nah, timeline ini kita taruh di bawah, udah kayak begini. Dan project ini kita taruh di atas. Gimana caranya? Kita bisa klik dan drag ke sini, ya. Yang birunya ini. Awas, jangan sampai hijau. Kalau hijau nanti di atas doang, kita sampai biru aja di sini. Ya, bisa di drag. Nah, kayak begitu. Ya, dan toolsnya kita bisa taruh aja di sini. Atau pengen di atas ya, misalkan toolsnya kita pengen di atas nih, ya udah taruh sampai hijau, ya gitu. Bisa kecilin juga, ya. Tapi kalau buat gue pribadi ini lebih nyaman di pinggir sini ya, jangan sampai hijau ya. Nah, terus kita kecilin ke pinggir situ. Oke, ini masih bisa dimainin juga ukurannya semuanya, timelinenya di sini dan effects kita taruh di mana. Sesuai kenyamanan lu bisa ditaruh di sini efeknya, tapi kalau gue pribadi gue taruh di pinggir program monitor. Kita akan tata dulu aja workspace-nya. Ini audio clipping, kita buat lihat audionya clipping atau enggak, kita kecilin aja di pinggir. Ini programnya kita segini aja, efek kita taruh di sini, dan Lumetri scopes biasanya gue taruh di pinggir. Nah, kayak begitu ya. Dan ukurannya sesuaiin aja, semuanya masih bisa diatur. Ya, seperti ini. Oke, di sini ada source, efek control, dan project. Nah, ini adalah settingan gua ngedit sehari-hari. Kita akan bahas pertama dari project dulu. Project ini adalah kita bikin video, projectnya itu di dalamnya pengen apa aja. Ada foto apa aja, ada efek apa aja, ada audio apa aja. Kita taruhnya di sini nih, di project sini. Ya, jadi semua bahan-bahan yang akan kita buat, kita taruhnya di project sini. Dan ini ada efek control. Apa ini efek control? Efek control ini untuk mengatur nanti efek yang kita kasih. Misalkan kita kasih warna kurang cerah nih. Nah, kita ngontrolnya di efek control pastinya gitu kan. Nah, untuk source ini apa nih? Source ini adalah layar sebelum kita masukin ke meja editing. Jadi kita pengen lihat dulu nih, oh ini filenya bener gak nih gitu kan. Misalkan banyak nih projectnya di sini, ada beberapa pilihan. Nah, kita bisa double klik dan kita nanti lihat di source di sini ya. Kita akan bahas sedikit dulu untuk awalan. Oke, ini Lumetri scopes untuk apa? Untuk lihat colornya ini overexposure nggak atau underexposure nggak gitu. Kita bisa lihat nanti grafiknya di Lumetri scopes. Nah, di sini juga ada effects. Effects ini pilihan efek yang akan kita pakai nanti. Ada video effects, ada audio transition, audio effects segala macam.
ketaruhnya di effects ini. Program monitor ini buat monitoring editan kita yang sedang diedit gitu ya. Jadi misalkan kita ngedit di timeline nih. Nah layarnya mana? Layarnya adalah ini. Jadi bukan di source yang tadi. Kalau source ini cuman buat lihat yang mana yang benar gitu ya. Nah kita akan coba praktek. Intinya kayak gitu. Nah timeline ini adalah meja tempat kita kerjain semuanya. Ini tools-toolsnya kita akan bahas nanti. Dan ini adalah buat audionya. Jadi sesimpel itu untuk ngedit. Gimana caranya biar nyaman? Kita ngedit buat nanti lagi, biar kayak begini lagi, biar nggak kereset lagi. Caranya pergi ke sini, kita bisa window dan workspace, save as new workspace. Kita namain aja misalkan oke, dan kita okein. Jadilah sebuah workspace baru yang mana workspace-nya seperti ini. Oke, kita mulai praktek dari awal aja ya. Kita misalkan pengen ngasihin filenya ke sini. Gimana caranya? Pergi ke file dan kita bisa import ya, filenya yang mana nih, kita cari dari sini bisa, atau kalau misalkan nggak nyaman dengan cara itu, kita bisa langsung aja drag videonya. Misalkan gue udah milihin nih, bam, 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 bam gitu kan ya. Kita bisa drag langsung ke Premiere Pro-nya. Project sini adalah naruh file-file yang akan kita edit. Nah ini kan pada kecil-kecil nih ya. Apalagi kalau gini, kita bisa lihat detailsnya, berapa frames per second-nya, berapa durasinya kita bisa lihat, dan kita bisa lihat previewnya, thumbnailnya. Tapi untuk lebih detail gimana caranya, kita bisa videonya ini, dan di sini ada kursor nih kecil nih, kita bisa preview kecil-kecilan. Tapi kalau kita pengen lebih detail lagi, kita double klik aja si videonya ini, double klik ya. Nah masuk ke source. Nah source ini adalah bukan layar utama, yaitu layar preview aja, videonya bener gak yang ini gitu ya. Nah di source ini tempat dimana kita bisa memilah atau memilih bagian mana aja yang pengen kita ambil untuk nanti diedit gitu. Jadi sebelum kita drag masuk ke meja kerja, ke timeline, kita pilihin dulu, kita buang dulu yang cacatnya, buang dulu bagian awal, misalkan kamera roll and action, kita bisa buang awalnya di sini ya. Ini adalah source. Di sini juga banyak ya, ada 1/2-nya apa nih, ada fullnya gitu. Nah full ini buat preview, si gambarnya benar-benar seutuhnya gitu ya. Dan kalau misalkan agak nge-lag nih berat gitu kan, kita bisa pilih ke 1/2 atau 1/4 gitu, biar lebih ringan untuk di play-nya gitu. Kita pilih full aja karena memang ringan ya. Kita pilihin misalkan gue pengen ngambil dari, ini kan masih ngeblur nih, ini bagian yang pengen kita buang. Kita pilih dari sini misalkan ya. Nah kita tuh bisa mark in. Nah di sini ada banyak juga ya, ada play, ada maju per frame. Nah kita bisa mark in. Mark in buat apa? Buat milih bagiannya. Misalkan kita mulai dari sini nih. Oke, maju. Oh, misalkan masih salah nih. Yuk, pengen mulai dari sini nih. Oke. Mark in lagi di sini. Intinya bagian yang benar yang mana? Misalkan dari situ sampai situ, ya udah kita mark out. Jadi dari seluruh video ini kita nggak ambil semuanya, kita ambil cuma segini, ya. Nah setelah ini kita bisa drag langsung videonya aja atau audionya aja. Kita coba drag dulu videonya aja karena kita nggak butuh audionya, drag videonya aja. Nah, jadilah sebuah, ada yang namanya sequence. Nah, apa itu sequence? Sequence bentuknya kayak gini nih ya. Ini kan yang atas ini warna biru muda gitu ya. Di sini video ya, MP4 gitu kan ya. Di bawah sini nggak ada formatnya. Ini namanya sequence. Sequence itu apa? Sequence itu di dalam timeline ini. Ini namanya sequence. Sequence-nya apa? Kita bisa lihat detail sequence-nya atau detail si sequence settings-nya di sini ya. FHD 1080p square pixel. Ada frame per second-nya juga gitu kan ya, detail di sini gitu. Bisa kita rubah tergantung project yang kita pengen buat. Tapi kalau misalkan kita pengen simple, kita bisa langsung drag videonya tadi dari source tadi ke sini, bakal otomatis bikin sequence dan sesuai dengan file yang kita shoot. Misalkan gue di sini shoot di 60 fps 1080p ya. Itu jadi auto kebuat sequence. Kita bisa bikin juga sequence-nya manual dengan cara di sini bikin sequence gitu. Kita pengen bikin video berapa fps nih, kita buka FHD nih buat Sony gitu kan ya, 1080p ada 24. Ya daripada bikin gitu, kita mendingan drag aja langsung dari si source-nya ini. Kita udah drag, kebuatlah sama sequence. Nah ini sequence-nya. Di sequence ini kita bisa mulai ngedit ya. Di sini ada videonya, udah bisa diedit. Dan kita bisa preview juga yang lainnya. Misalkan gue pengen nambahin footage si subjek yang ini nih, kita bisa double klik juga gitu, masuk ke source ya. Masuk ke source, kita pilihin bagian yang pengen kita mulai edit. Misalkan dari sini, hop ya. Nah kita mulai dari sini nih, hop, mark in sama mark out di sini, dan kita bisa drag ke bawah sini. Nah kayak begitu ya. Ini namanya timeline, meja ngeditnya lah basically ya. Project yang kita kerjain ini disatuin, dibungkus di dalam sequence ini.
Jadi kita bisa bikin beberapa sequence juga dalam satu project editing gitu ya. Kan ini projectnya satu nih, project edit. Nah kita bisa bikin beberapa sequence juga. Jadi nggak cuma satu ini doang gitu. Nah pertama kan ini videonya nih ya. Dan untuk audionya kita bisa drag juga. Audionya misalkan kita pengen pakai ya, kita drag ke sini sama. Karena kan yang gue syuting ini kosong ya. Jadi kita kosongin aja ya. Kita bisa lihat video yang gue tadi, misalkan yang ini, kita pengen drag juga audionya sama. Bisa gitu ya. Dan misalkan kita pengen nambahin lagi footage yang lain nih, yang ini nih misalkan ya. Hup, ya mark in, mark out. Dan kita bisa langsung masukin dua-duanya, tanpa harus video dulu, audio dulu, enggak. Kita bisa dua-duanya, pencet aja di sini, override, bam, ya. Jadi langsung dua-duanya masuk. Tapi hati-hati kalau kita pakai override, kalau misalkan keadaan kita ada di tengah video yang lagi diedit, ini bakal nimpah. Tuh kan, jadi gitu ya. Jadi jangan pakai override. Kita agak majuan dulu ke sini, baru bam, gitu ya. Jadi semuanya ini udah ada di timeline. Nah di sini ada layar juga kan ya. Nah layar ini adalah layar final project editan kita gitu. Jadi yang ada di sequence ini gambarnya adalah ini gitu. Jadi yang kita akan jadiin video nanti itu seperti ini gitu ya. Ngek gitu kan ya, editan semuanya. Nah kalau misalkan kita tadi langsung drag pakai override yang ada di sini, kita bakal ngeh bahwa si videonya nyatu nih ya. Kalau kita klik, wah nyatu nih. Kalau yang ini kan satu-satu ya, kita dragnya tadi satu-satu. Nah jadi kita masih bisa geser videonya ke atas, bisa. Ini juga sama bisa. Tapi pas kita kepinggirin, yang ini bisa ke pinggir, audionya nggak ikut. Tapi kalau ini kita langsung ikut. Nah gimana cara ngatasinnya? Ini adalah disebutnya di link ya. Jadi dua-duanya nyatu, dua-duanya nempel gitu kalau di link ya, karena ada kabelnya lah. Nah kita bisa unlink untuk misahinnya. Sama yang lain juga sama. Ini kan udah di unlink nih. Kita bisa link biar nyatu gitu. Biar audio sama videonya nggak terpisah gitu ya. Nah ini kan cuma baru satu lembar ya. Ada beberapa lembar lain seperti ini V2, V3 gitu kan ya, banyak. Ada V2, ada V3. Kita bisa naikin juga jadi V4 ya kan. V5 gitu. Ini untuk videonya ada beberapa lapis. Misalkan kita pengen kasih foto di sini nih, logo channelnya atau apa, kita bisa taruh di atasnya lagi gitu. Sama halnya dengan audio, kita pengen ngasih sound effect misalkan di bawahnya. Kita bisa kasih sound effect di bawahnya lagi gitu misalkan. Ya, intinya lo ngerti aja bahwa di sini project itu tempat kita naruhnya, efek control tempat kita ngoprek efeknya ya. Kita bakal lihat di sini ada yang namanya motion. Kita akan bahas nanti di next ya. Di sini pokoknya efek controlnya, di sini source buat monitoring video kita yang mana aja yang kita pakai gitu ya. Kita bisa play, maju per frame, kita pilihin detailsnya. Ada lumetri scopes nih, lu bisa lihat bahwa warnanya ini nggak overexposure, nggak underexposure gitu di sini karena kita pakai mode flat. Di sini ada program untuk melihat editan kita nih kayak gimana ya, kayak gini. Kita bisa lihat di program sini. Nah sama di program juga ada yang namanya preview detailnya mau kayak gimana. Di sini ada full, ada 1/2 untuk lebih cepat gitu ya, karena misalkan komputernya agak berat, ya udah kita pakai 1/2 atau lebih berat lagi pakai 1/4. Jadi lebih cepat kita buat ngeplaynya kayak gitu. Tapi gambar yang kita hasilin bakal agak kurang jelas ya. Jadi kita pakai full aja supaya jelas. Oke. Dan selain dari workspace, kita akan ngebahas tentang toolsnya. Tools yang pertama ini adalah selection tool atau kursornya ya. Kita biar bisa ngekliknya. Intinya tangan utamanya tuh ini. Biar bisa ngeklik segala macam. Yang kedua ini adalah track select forward tool atau A ya. Jadi kita bisa klik dulu. Dan kita bisa klik yang depannya ini nih ya. Jadi kita ke drag semuanya nih. Misalkan projectnya udah panjang, udah banyak ya. Kita bisa klik ini. Dan ini akan maju semuanya ya. Kalau ke belakang ya nggak bisa. Karena ini forward untuk ke depan. Jadi kita bisa majuin ini beberapa langkah ke depan semuanya. Dan kalau misalkan kita pengen ke belakang, gimana caranya? Kita klik dan tahan. Di sini ada yang backwardnya. Jadi kita bisa mundurin ke belakang dari sini nih ya gitu. Jadi semuanya nggak harus kita satu-satu gitu dimajuin itu terlalu lama. Di sini ada toolsnya yang bisa memudahkan kita, atau kita bisa blok dulu juga ini dan drag ke depan, sama aja sih sebenarnya ya. Nah di belakang sini ada yang namanya ripple edit tool. Nah ripple edit ini buat apa nih? Buat kita bisa manjangin video kita. Misalkan di sini kita kurang panjang ya, kita butuh footage ke belakangnya, tapi kita pengen ini tetap ada di sini. Misalkan ini udah ada nih, misalkan ini beberapa detik ya. Ini ada 1 detik nih.
kita pengen video yang ini agak panjang lagi gitu. Misalkan lu ngerasa kurang, kita bisa pakai Ripple Edit Tool di sini ya. Kita bisa tambahin ke depan beberapa detik, tapi project yang lainnya ikut jadi maju ke depan, jadi nggak keganggu. Kalau misalkan kita pakai tools biasa, selection tool, ini nggak akan bisa dikedepanin ya. Mentok di situ udah pack gitu ya. Kita harus majuin gini, satu blok dulu gitu. Nah, itu ribet. Tapi kalau kita pakai tools yang tadi, yaitu Ripple Edit Tool, kita bisa tambahin beberapa detik gitu ya. Misalkan kurang panjang atau kurang ke sini, bisa dikurangin, bisa dipanjangin tanpa harus kita otak-atik yang lainnya. Jadi yang ini akan ikut maju ke depan, bahkan ikut maju ke belakang kalau kita tarik nih, kayak begitu ya. Nah, yang keempat ini adalah Razor Tool atau C. Razor Tool ini buat motong. Nah, ini kan ada beberapa potong nih. Video kita kan ada 3 nih ya. Tapi kalau kita pengen motong di tengah, gimana caranya? Pakai Razor Tool. Potong bisa ya, kepotong ya kan, kepotong sama audionya nih karena kita tadi udah link. Coba sekarang kita unlink. Kalau unlink lu udah tahu, dan kita pakai Razor Tool, kita bisa potong videonya. Buat apa motong video? Ya, kita bisa potong videonya ya, jadi kepotong 3 bagian. Gak masalah sih untuk hasilnya. Untuk nanti kita misalkan pengen ngoprek efeknya, pengen mainin frame yang ini aja, frame bagian yang ini aja, tapi yang lainnya nggak kerubah. Itu gunanya pakai Razor Tool. Intinya buat motong lah ya, cutter buat motongnya gitu ya. Nah, itu Razor Tool, mencetnya C. Kita akan bahas detailsnya nanti. Nah, yang kelima ini adalah Slip Tool. Kita bisa lihat tombolnya Y ya di keyboard. Slip Tool ini buat ngerubah bagian tengahnya langsung. Misalkan kita pengen ngerubah ini nih, kan dari, misalkan taruhlah ini dari durasi detik ke-5 sampai detik ke-10 misalkan ya. Tapi kita pengen rubah jadi detik ke-7 sampai detik 12 misalkan. Jadi tanpa harus kita naikin dulu, nah terus majuin ininya, mundurin ininya gini, itu terlalu ribet ya. Tapi kalau misalkan kita pakai Slip Tool, misalkan gue pengen mulai awalnya dari wajah dia yang mulai senyum. Ya udah, kita tarik aja pakai Slip Tool. Tarik pakai Slip Tool dan ngek ya, kita mulai dia senyum. Ya, kita bisa lihat di sini previewnya dari mulai dia senyum. Nah, ini kan udah mulai senyum nih. Jadi tanpa harus kita narik dulu ke atas, kita udah bisa pakai Slip Tool. Oke, tools ini nggak semuanya harus lu ngerti ingat banget, karena ada cuman beberapa tools yang kita pakai untuk editing pada umumnya gitu ya. Nah, di sini juga ada Pen Tool. Apa ini Pen Tool? Ini lebih details lagi. Ini buat motong si video yang akan kita edit nanti. Motong, bener-bener motong ininya pakai Pen Tool. Nanti gua akan bahas details di effects ya. Nah, Hand Tool ini buat apa? Buat kita lihat preview si sequence-nya doang sih sebenarnya. Biar bisa kiri kanan kayak begini. Ini pakai Hand Tool ya. Tapi gue jarang pakai gitu ya. Karena kita bisa pakai yang ada di bawah sini. Gitu ya, di workspace-nya, di timeline-nya ini udah ada penggaris ini nih buat kita bisa geser-geser. Atau kita pengen pakai Hand Tool ya terserah. Kalau panjang banget kan ya enak gini. Cuman buat gue pribadi udah pakai ini pun cukup. Untuk lihat details banget cukup, untuk geser cukup ya. Dan di bawah sini ada teks untuk kita buat nanti type tool. Nanti gua akan jelaskan di part yang berbeda. So, intinya adalah kita mengenalkan semua tools ini, dan ya beberapa tools yang kepake cuman 4 atau 3 gitu ya. Yang lainnya juga bisa kepake, cuman kayaknya jarang banget gitu. Tapi ya intinya kita ngerti basicnya. Ini sequence-nya. Jadi sequence ini kita bisa rubah nih namanya, misalkan B-roll awal. Oke, di sini gue drag, gue lagi ngomong misalkan ya, dan gue bisa drag juga ke new items ini. Nah, jadi sebuah sequence baru gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini sequence-nya kita bisa ganti namanya jadi talking head. Misalkan rename ya, kita bisa dapetin 2 sequence di dalam satu project yang kita buat tadi. Ini B-roll-nya, ini talking head-nya, dan kita bisa bikin ini jadi satu sequence lagi gitu loh ya. Nah, talking head ini kita drag juga ke new item, jadi sequence lagi, dan B-roll-nya tadi kita tinggal drag ke depannya. Ya. Jadi misalkan tadi kita udah ngomong di sini dan masuk ke B-roll-nya. Jadi satu sequence baru. Nah, talking head yang kedua ini sequence full kita bisa rename juga namanya misalkan final. Nah, jadi berubah. Jadi kita gampang untuk nge-manage editan yang lagi kita kerjain. Oke, jadi segitu aja intinya dari pengenalan workspace dan tools. Kita akan lanjutin lagi di part berikutnya.